teman-teman, perkenalkan nama saya Tunisia Zahara. Saya dari program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu pet shop yang ada di Indralaya, di mana tempatnya itu ada di Timbangan. Di sini kita akan mewawancarai pemilik pet shop ini. Ayo ikuti kegiatan kita hari ini. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. Yeah, you got me thinking about when you were mine. Now I'm all up. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu pet shop yang ada di Indralaya. Nama pet shopnya itu yaitu Aurelia Pet Shop. Nah, sekarang saya ditemani dengan Ibu Leni. Di mana Ibu Leni ini merupakan pemilik dari pet shop Aurelia yang berlokasi di Timbangan. Nah, Ibu, di sini saya akan bertanya mengenai seputar wirausaha Ibu pet shop ini. Yang pertama, wirausaha atau pet shop ini dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aurelia Pet Shop berdirinya di tahun 2017, itu tepatnya di tanggal 4 September 2017. Itu awal mulanya ya. Awal mulanya itu Bu ya, sudah cukup lama itu Bu ya? Ya, insya Allah tahun keempat ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ide awal Ibu, kenapa Ibu milih usaha pet shop dibandingkan usaha lainnya gitu? Ide awalnya adalah ibu rutin membeli pakan kucing, kemudian pakan ternak lainnya, karena memang ibu pelihara kucing dan sebagainya. Karena lama-kelamaan seperti sudah kebutuhan, jadi ibu terpikir untuk membuka usaha yang memang kira-kira ibu memerlukan. Pertama memang jadi usaha keluarga. Nah, kemudian berapa sih Bu modal awal yang Ibu keluarkan ketika Ibu buat usaha pet shop ini? Kalau 4 tahun yang lalu kurang lebih usahanya dimulai dengan modal yang minim ya, jumlah barang juga sedikit, kurang lebih modal awal nominalnya 10 jutaan di luar sewa tempat dan lain sebagainya. Lumayan besar ya untuk awal-awal. Kemudian bisa Ibu sedikit menceritakan bagaimana sih sejarah awal Ibu mulai usaha pet shop ini sampai ke sekarang itu Bu, perjalanan itu? Ya. Di tahun 2016 kebetulan ada anak ibu yang sedang kuliah gitu ya, jadi bapak dan ibu bermufakat untuk mencari tambahan biaya untuk keluarga gitu. Akhirnya dipilihlah untuk berjualan di samping tadi memenuhi kebutuhan pakan kucing di rumah. Nah, jadi dari 2017 itu kami, kalau pakan sebetulnya 2016, kalau pet shopnya sendiri berdiri di 2017. Jadi terus dari situ usahanya ditambah ini dan itu, jadi sampai sekarang begini. Masya Allah, cukup panjang ya perjalanan itu usaha Ibu. Kemudian untuk karyawan sini itu tuh ada karyawan khusus atau maksudnya dari keluarga Ibu sendiri yang
menjaga maksudnya saling bantu gitu? Ya, kalau karyawan baru 2 tahun ini ada karyawan, 1 orang karyawan, sisanya kita pakai rembukan sama gotong royong di rumah ya, anak sama ibu dan bapak juga jaga gotong. Kemudian aku sih pasti kan dalam usaha itu pasti ada kendala Bu ya. Nah, kendala yang Ibu hadapi ketika usaha pet shop ini Bu? Kendala utama biasanya ada pada kenaikan harga pangan, harga pakan, maaf, Ibu kok potong? Jadi kendala biasanya adanya kenaikan pada harga pakan gitu ya. Kedua, stok yang suka hilang di pasaran gitu. Contohnya apa Bu? Stok yang hilang? Oh gini, jadi banyak supplier yang mungkin sudah diberitahu kalau ada beberapa pakan yang akan naik gitu ya. Jadi biasanya pakan-pakan yang akan naik ini yang akan menghilang dari peredaran gitu. Dan muncul lagi sudah dengan harga baru. Suka dukanya gitu. Jadi pembeli suka terkadang komplain kok naik lagi karena memang harga pakan semuanya naik. Gimana di situnya Bu ya? Kemudian yang saya tanyakan itu bagaimana sih Bu biar tetap konsisten menjalankan usaha pet shop ini? Yang kita tahu kan pasti dalam usaha itu pasti ada jatuh bangun. Bagaimana sih biar kita tetap pada usaha kita ini, tetap pada usaha pet shop ini? Ya, yang jelas pertama harus banyak berdoa dulu. Usaha itu kan kalau nggak dipakai doa, insya Allah nggak redo ya, mudah-mudahan gitu. Yang kedua untuk menjaga kestabilan ya kita lihat perkembangan. Sekarang misalnya lagi musim apa nih, pakan apa yang banyak dicari, kita cari informasi banyak-banyaknya, kita cari apa yang sedang diperlukan oleh pembeli dan lain sebagainya. Ketika memang sedang down di masa kayak COVID ini kan banyak pelanggan yang memang sedikit menurun daya belinya. Tapi ya kita jalin aja lah gitu ya, nanti memang akan ada masanya lagi up lagi gitu ya. Untuk makanan atau Ibu tuh sering mencari-cari Bu ya, misalnya atau alat-alat atau makanan yang memang lagi hits kayak gitu. Oh iya, sekarang kebetulan kan kalau untuk urusan pakan, kemudian peralatan kan suka ada update-update dari agen, kemudian pembeli juga suka menginformasikan mereka mau cari barang ini, nanti kami usahakan gitu. Ada rekomendasi ya, dari para pembeli. dari request juga dari para pembeli gitu ya. Nah, untuk makanannya di sini, maksudnya barang-barang di sini yang sering maksudnya paling laku terjual itu apa Bu? Kalau Sabun atau makanan atau oh ya, kalau sehari-hari pasti yang dicari adalah pakan, terutama pakan yang menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah itu dalam arti kata yang harganya terjangkau gitu. Untuk yang lain-lain kayak aksesoris, kemudian sampo dan lain sebagainya itu ada juga. Setiap hari hampir selalu ada yang cari. Biasanya begitu, tapi yang paling rutin dicari adalah yang pakan, terutama pakan yang menengah ke bawah atau yang harga terjangkau. Nah, untuk di sini kan jam kerjanya dari pagi jam berapa Bu? Sampai Insya Allah biasanya dibuka jam 8 sampai jam 5 sore. Kecuali hari Jumat kita ada tutup dulu untuk Jumatan, kemudian buka lagi setelah Jumat. itu. Terus untuk maksudnya waktu yang rame-rame itu pas pagi atau siang atau sore? Biasanya di sore hari mungkin kayaknya anak mahasiswa sedang pulang dari kampus, yang kerja juga pulang dari kampus dari tempat kerja gitu. Jadi memang jam-jam penuhnya jam-jam sore seperti itu. Jam sore ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan pendapat Ibu. Nah, Ibu ada rekomendasi usaha untuk para anak muda yang mungkin sekarang baru mau memulai usahanya, ataukah online shop ataukah baju-bajuan atau sebagainya? Kalau sekarang ini kan kita lihat ini jualan sekarang pakai marketplace itu sudah memang menjangkau kemana-mana ya, gitu ya. Terutama kalau di kalangan anak muda, mereka lebih tertarik untuk beli melalui marketplace gitu ya. Nah, kalau saran Ibu untuk yang mudah dijangkau, kemudian memang peminatnya banyak itu biasanya kuliner, kemudian ya kuliner yang memang kita packaging dengan baik, jadi memang ada hal yang lebih plus dibandingkan yang lain, orang-orang akan lebih tertarik kan. Lebih ke itu ya? Iya, lebih pada kuliner kalau sekarang. Benar. Soalnya kan kuliner tuh terus. Iya, setiap ini memang selalu dicari. Nah, terus kan di tengah pandemi pasti segala usaha tuh pasti mengalami penurunan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan usaha Ibu ini, usaha pet shop ini, apa strategi Ibu atau yang Ibu lakukan untuk meningkatkan penjualan atau share melalui IG atau media sosial lainnya gitu?
Iya betul, menjangkau banyak pembeli melalui kita menggunakan medsos juga. Kami ya boleh dipotong sebentar? Ya, boleh. Ini media sosial dari usaha ibu ini apa Bu? kita ada IG Aurelia Poultry Shop, Aurelia Pet Shop, kemudian ada Facebooknya juga. Jadi kadang-kadang kita share di situ. Jadi kebanyakan memang pembeli lebih sering cek barang di situ. Nah guys, untuk kalian yang mau cari alat-alat atau makanan kucing bisa di IG apa tadi Bu? Ada di mana? IG Aurelia Pet Shop Indralaya. Nah bisa cari di situ guys ya. Nanti mungkin akan diletakkan di bawah. Di situ ya, dari IG, Facebook Dan juga Bu. juga. Kemudian tips dari ibu untuk para anak muda yang mungkin ingin memulai usahanya tapi terkendala mungkin karena ada pemikiran yang takut modalnya nggak cukup, nggak bisa atau sebagainya. Pertama, segala sesuatu itu kalau memang sudah ada niat harus diseriusin gitu ya. Kalau niatnya setengah-setengah, kalau diawali dengan keraguan, insya Allah jadi tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik. Jadi pertama tegakkan dulu niatnya apa, luruskan niatnya, kemudian yakin, kita ikhtiar. Kalau modalnya sedikit, ya kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu, tidak mesti harus yang besar karena semua butuh proses ya gitu ya. Kemudian ya harus tetap yakin bahwa kalau kita usahanya sudah baik, maksimal, rezeki nanti Allah turunkan. Benar sekali Bu. Nah terakhir pertanyaan saya yang terakhir itu pesan ibu untuk para anak muda atau para wirausaha yang mungkin baru mau mulai usahanya sekarang. Pesan dari ibu. Pesannya ya tadi seperti ibu bilang bahwa pertama mulailah dengan keyakinan, kedua niat yang benar, niat yang lurus ya, ketiga ikhtiar dengan maksimal, keempat serahkan sama yang kuasa. Benar-benar sekali. Nah teman-teman, jadi mungkin ketika kita ingin mulai usaha seperti kata Ibu Leni tadi, yang pertama yang bisa kita lakukan itu berdoa, dan kemudian yang paling penting yaitu ikhtiar. Jangan hanya berdoa saja, tapi juga ikhtiarnya harus dikuatkan juga. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pembicaraan atau wawancara kita dengan Ibu Leni. Semoga dengan pembicaraan kita dengan Ibu Leni tadi bisa bermanfaat bagi kalian atau menjadi semangat untuk kalian yang baru memulai usaha atau menjadi tips bagi kalian yang mau memulai usaha. Sekian dari saya dan dari Ibu Leni. Terima kasih.